Ya, Anda kembali bersama kami pemirsa. Dua bocah kakak beradik di Lampung ditemukan tewas mengenaskan. Hingga saat ini pihak kepolisian, tepatnya dari Polres Lampung, pesisir barat ini juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi, termasuk kepada kedua orang tua dari dua bocah tersebut. Misteri pembunuhan dua bocah kakak beradik di Desa Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, hingga saat ini belum terungkap. Kasusnya kini ditangani oleh petugas gabungan dari Polres Pesisir Barat dan Polda Lampung. Korban bernama Arjuna Tauladan, anak lelaki berumur 8 tahun dan adik perempuannya bernama Holifah Hoirunisa berumur 4 tahun. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dari kalangan warga yang merupakan tetangga para korban dan melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tua korban. Untuk mengungkap kasus ini, tim gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara ulang guna mencari petunjuk tambahan serta mengumpulkan barang bukti yang akan dikirim ke laboratorium forensik. Saat ini telah dilakukan 5 orang pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Olah TKP ada barang bukti baru ya? Ya, jadi di dalam olah TKP itu kita ada menemukan seperti senjata tajam. Itu nanti kita akan pastikan apakah itu milik korban atau milik terduga pelaku. Karena informasi yang kita dapat dari orang tua bahwa korban itu pada saat bepergian memang membawa senjata tajam ataupun parang. Jadi yang ditemukan di lapangan itu dan juga terkait dengan kemungkinan mengarah ke siapa pelakunya, ini sekarang tim masih bekerja karena tadi pagi tim baru nyampe dan akan melakukan olah TKP ulang di backup oleh Polda sehingga nanti bisa kita bawa semua bukti-bukti yang ditemukan di sana itu. Dari hasil otopsi petugas forensik Polda Lampung, korban tewas akibat menderita luka lebam dan sayatan bekas penganiayaan senjata tajam. Polisi juga telah mengirimkan sampel darah dan DNA korban ke laboratorium Mabes Polri yang hasilnya akan diketahui pada 2 pekan mendatang. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah Nanang, TV One mengabarkan. Ya, kita akan membahasnya pemirsa dengan para narasumber. Sudah hadir di studio, sudah ada kriminolog Pak Thomas Surnario. Selamat siang Pak Thomas. Selamat siang Mbak. Iya, dan juga terhubung melalui sambungan virtual, ini adalah Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Pak Arianto Werta. Pak Arianto, selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu, selamat siang Bapak. Ya. Baik Pak Arianto dan juga Pak Thomas, mungkin saya awali terlebih dahulu ke Pak Arianto. Bagaimana Pak hingga saat ini informasi dari pihak kepolisian mungkin ya, karena disebutkan dari Polres ini juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sudah ada titik terangkah Pak sejauh ini? Sampai hari ini masih terus dilakukan penyelidikan. Informasi yang kami dapat terakhir dari Kasat Reskrim ya, Polres Pesisir Barat ya. Jadi Polres Pesisir Barat ini di backup oleh Polda Lampung melalui Kasubdit 3 Jantras. Nah kemudian informasi terakhir yang kami dapatkan pukul 11 tadi bahwa sudah beberapa saksi, cuma hanya saja titik terangnya belum kelihatan. Tapi untuk diketahui bahwa hasil tes DNA-nya dari Lab Krim Polri, Mabes Polri pagi ini sudah sampai di Polres ya, di Polres Pesisir Barat, itu yang sedang mereka pelajari. Demikian Bu, informasi Bu. Oke, baik Pak, kalau dari Komnas HAM sendiri apakah sudah mendatangi keluarga dari korban Pak? Kebetulan saya kontak pagi tadi, ini lagi masuk rumah sakit Ketua Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat, sehingga update terakhir kita belum tahu apa hasil mereka ke keluarga. Oke, baik Pak Arianto boleh ditahan terlebih dahulu, saya mungkin langsung ke Pak Thomas ya. Pak Thomas, hingga saat ini memang masih belum menemui titik terang, tapi setidaknya sudah ada beberapa upaya yang dilakukan, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, tapi dari kondisi yang ditemukan ini kondisi yang sangat mengenaskan Pak. Ini bagaimana membaca situasi
kedua bocah ditemukan tewas dugaan pembunuhan? Ya, dalam kasus kejahatan dengan kekerasan ya, termasuk pembunuhan ya, itu biasanya sudah ada interaksi ya antara korban dan pelaku ya. Dan ini biasanya di dalam hubungan interaksi itu bisa menimbulkan emosi ya, sakit hati ya, dendam ya. Dan kalaupun ini yang menjadi korban anak, barangkali yang perilaku itu berasal dari keluarga ya, orang tua ya, dan sebagainya. Dan itu bisa berakar dari perasaan sakit hati yang langsung ya, bisa masalah warisan ya, bisa dalam hubungan kerja ya antara pembantu dan majikan itu juga bisa terjadi ya, dan juga hal-hal yang lain-lain di dalam hubungan kerja apapun itu bisa terjadi ya, juga malah hubungan suami istri bisa menimbulkan kekerasan juga. Intinya di situ. Oke, berarti ada indikasi dari keluarga terdekat yang melakukan hal ini ya Pak? Itu nanti saya kira polisi ya yang bisa melihat. Sebab kalau melihat kok korbannya anak siapa gitu ya, kan nggak mungkin ya, barangkali itu dia punya rasa tidak suka kepada orang tua si anak atau keluarganya ini. Tapi kan Pak, kalau dilihat dari olah TKP-nya sendiri ya, ketika ditemukan ini dalam kondisi berpelukan, ini sebagaimana pentingnya Pak dalam proses dari analisis forensik? Kalau saya kira berpelukan itu kemudian barangkali dia dibunuh dulu ya, lalu dikumpulkan supaya lebih tersembunyinya lebih gampang itu. Baik. Pak Arianto, mungkin kembali ke Bapak. Tadi ketika Pak Thomas sempat menyebutkan, Pak Arianto, bahwa ada indikasi ya ketika ada pembunuhan, apalagi dua bocah. Ini ada mungkin juga relasi dengan keluarga terdekat atau mungkin orang-orang terdekat, orang yang dikenal, Pak. Dari pemeriksaan terhadap para saksi seperti apa, Pak? Mungkin histori dari anak-anak ini, korban ini terhadap keluarga ataupun orang terdekatnya, Pak? Ya, jadi kalau bicara soal hasil itu kan itu murni masih ada di penyidik ya. Kami belum dapat update terakhir. Nah, kemudian kalau kita bicara ya bagaimana kejadian itu ya, mengingat ini kan anak-anak nih. Anak yang tidak berdosa, tidak mengerti apa-apa. Tiba-tiba ditemukan dalam keadaan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Ya mungkin kalau kita lihat kejadian ini, saya nggak jauh beda dengan Bapak kriminolog yang ada di TV One, bahwa untuk menyidik ini nggak terlalu jauh ininya ya, di lingkungan keluarganya ya. Apakah ada dendam? Bagaimana kehidupan dia di lingkungan masyarakatnya ya. Itu mungkin hal-hal yang bisa lebih awal ya, bisa kita tahu apa sih sebenarnya, sehingga motifnya kalau ketemu orangnya sehingga motifnya bisa didapatkan. Tapi kami kalau dari Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung melihat ini bahwa tidak jauh-jauh itu adalah dari lingkungan terdekat. Ya, tapi apakah itu motifnya dendam keluarga atau itu yang merupakan tugas daripada kepolisian lebih jauh. Yang jelas dengan hadirnya hasil proses tes DNA yang ke Lab Krim Jakarta pada hari ini sudah ada di Polres Pesisir Barat, insya Allah dalam waktu dekat bisa ada hal-hal yang lebih terang untuk mengungkap kasus ini yang sebenarnya. Begitu, Bu. Oke, baik Pak. Selain tes DNA yang telah dilakukan, apakah ada hal-hal lain lagi Pak yang hingga saat ini akan diajukan? Iya, ini kan teknik penyidikan polisi dengan hasil tes lab yang dari Mabes, itu mungkin nanti ada temuan-temuan yang bisa dikembangkan di lapangannya kemudian, Bu. Pak, berbicara mengenai kronologi mungkin ya, apakah memang pada saat itu sang anak ini dalam posisi memang hanya berdua saja, Pak? Atau mungkin ada yang sebelumnya bersama dengan mereka, atau berinteraksi sebelumnya sama mereka? Bagaimana, Pak?
Kalau menurut keterangan keluarga orang tuanya bahwa hanya mereka berdua itu. Jadi mereka pamitan untuk bermain. Memang mereka informasi yang kami dapatkan memang membawa senjata tajam itu. Nah, kemudian di dalam proses perjalanan mereka bermain itu, ya, apakah ada orang lain yang ada turut serta di dalam itu? Sampai hari ini kita belum dapat info tentang itu, Bu. Oke, baik. Katanya ini ada yang membawa senjata tajam juga ya informasinya. Ini kita akan kembali lagi ke Pak Thomas. Pak Thomas, kalau misalnya kita melihat ya dari luka-lukanya sendiri yang dialami oleh korban, apakah ini ada indikasi dari gangguan jiwa Pak yang melakukan hal tersebut? Saya kira kemungkinan terakhir bisa juga ya gangguan jiwa, dan biasanya kasus-kasus yang sulit begini juga pihak kepolisian nanti minta bantuan kepada saksi ahli ya, psikiater gitu, apakah dia menderita gangguan jiwa ya. Nah, kalau secara umum kan gangguan jiwa itu bisa menahun ya, bisa datang tiba-tiba yang menimbulkan tadi emosi, marah dan sebagainya. Nah, untuk lebih jauhnya ini kan psikiater ya nanti yang bisa menjelaskan secara detail. Oke, baik. Nanti usai jeda kita juga akan konfirmasi ketika Pak Arianto menyebutkan ada senjata tajam juga ditemukan. Bagaimana penelusurannya sejauh ini, Pak? Nanti usai jeda kami akan kembali, pemirsa. Tetaplah bersama kami.